Deskripsi dan sinopsis Serat Dharma Sarana. Koleksi Perpustakaan Radia Pustaka Surakarta nomor 152A dan nomor 94.808.543. A. Deskripsi naskah Serat Dharma Sarana nomor 152A dan nomor 94.808.543. Serat Dharma Sarana yang dipakai dalam penelitian ini adalah naskah Serat Dharma Sarana Koleksi Perpustakaan Radia Pustaka Surakarta nomor 152A. Naskah Serat Dharma Sarana atau Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharma Sarana. Nancy Fall, 4, 1981 banding 161 tersebut berukuran 20,2 x 32 cm, bagian teks, 14 x 24 cm, jumlah larik baris dalam tiap halaman 22, jumlah halaman naskah 316 ditambah 2 halaman pembuka. Halaman pertama menerangkan judul, serat, penulis dan saat penulisan. Halaman kedua menguraikan judul serat dan keterangan bahwa serat tersebut termasuk kelompok serat Mahadharma serta termasuk bagian dalam serat Pustaka Raja Purwa. Dikemukakan pula lama waktu, peristiwa yang diceritakan, baik menurut perhitungan tahun Surya Sangkala dan Chandra Sangkala. Naskah Serat Dharma Sarana nomor 152A ini ditulis dengan huruf Jawa. Bentuk tulisan persegi ramping agak condong, miring. Tulisan baik, terang, teratur dan mudah dibaca. Naskah masih dalam keadaan baik. Selain jumlah halamannya lengkap, hampir tidak terdapat halaman robek atau hilang, seperti yang sering terdapat dalam sejumlah naskah. Di samping naskah Serat Dharma Sarana nomor 152A di atas, dipakai juga teks Serat Dharma Sarana 2 yang telah ditransliterasikan dan sudah berupa ketikan. Serat Dharma Sarana 2 tersebut juga disimpan di Perpustakaan Radia Pustaka Surakarta dengan kode nomor 94.808.543. Di samping Serat Dharma Sarana 2 dengan kode nomor 94.808.543, seperti telah dikemukakan di atas bab 1. Terdapat pula Serat Dharma Sarana 2 dengan kode 95.808.543 maupun nomor 96.808.543, yang isinya sama karena ketiga serat di atas merupakan tembusan dari satu ketikan yang sama. Jumlah halaman Serat Dharma Sarana 2 tersebut 80 lembar ditambah 4 halaman pembuka. Dharma Sarana kode nomor berapakah yang ditransliterasi tersebut? Dalam hal ini, masih dibutuhkan penelitian yang seksama dalam mendalam atas naskah-naskah Serat Dharma Sarana di atas, baik naskah Serat Dharma Sarana maupun Serat Dharma Sarana 2, berbentuk prosa, sehingga aturan metrik, sanjak macapat, seperti jumlah larik baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam satu larik maupun jatuhnya bunyi tertentu dalam satu larik tidak digunakan. Demikian pula mengenai penggunaan tanda baca, misalnya titik, boleh dikatakan tanda titik tersebut jarang dipergunakan, kecuali sebagai penunjuk pergantian alinea. Dengan demikian kalimat-kalimat disusun sangat panjang, bahkan kadang-kadang sampai beberapa halaman, hanya ditandai koma bila mana perlu. Sudah barang tentu hal ini harus disadari bahwa pada saat penulisan ataupun penyalinan naskah tersebut belum begitu banyak tata aturan penulisan seperti sekarang ini. Tanda baca yang berlaku pada zaman dahulu sering tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang, mengingat tata aturan penulisan senantiasa mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Naskah Serat Dharma Sarana maupun Serat Dharma Sarana 2 disusun dengan mempergunakan bahasa Jawa baru ragam campuran, yakni ragam bahasa Jawa Krama dan ragam bahasa Jawa Moko. Selain itu juga bahasa mantra atau bahasa yang sering diucapkan oleh dewa, seperti misalnya, Horeh Meretasa. Nama swaha yang tersurat pada Serat Dharma Sarana halaman 10 dan Hong Beget-beget, ingat-ingat, yang tersurat pada halaman 114. Ragam bahasa Jawa Moko mencerminkan rasa tak berjarak antara pembicara O1 terhadap lawan bicara O2, dalam arti pembicara tidak merasa segan terhadap lawan bicara agar suasana pembicaraan terasa akrab. Supomo Pujo Sudarmo, DKK, 1979 banding 14. Ragam bahasa Jawa Krama Inggil adalah ragam bahasa Jawa untuk mereka yang berdarah bangsawan atau mereka yang mempunyai derajat camat, pengulu, lurah, pendeta, kiai dan sebagainya. Supomo Pujo Sudarmo, DKK.
1979 banding 18. Dalam serat Dharmasarana ini, ragam bahasa Jawa Krama yang dipakai lebih mengarah ke bahasa Jawa Krama Inggil, sedangkan ragam bahasa Jawa Moko dipakai dalam dialog dewa kepada raja dan patih, dialog raja kepada para penggawa atau rakyat, atau dialog para pejabat tinggi dan rendah kepada rakyat. Meskipun demikian, dewa, raja atau para penguasa tidak meninggalkan batas-batas kesopanan. Adapun ragam bahasa mantra diucapkan dewa kepada raja, atau diucapkan raja untuk memohon pertolongan dewa. Penggunaan ragam bahasa Jawa Krama dalam serat Dharmasarana tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Jawa Krama yang dipergunakan dalam serat Yudayana, serat Budayana, serat Prabu Gendrayana, serat Sariwahana, serat Ajidarma, serat Mayangkara, serat Purusangkara dan lain sebagainya. Hal itu tidaklah aneh bila mengingat pujangga penggubah sejumlah serat tersebut sama dan hidup dalam kalangan istana Surakarta. Adapun penggunaan bahasa mantra di dalam serat Dharmasarana dapat dikatakan sedikit, namun di dalam keseluruhan serat Pustaka Raja maka penggunaan bahasa mantra tersebut banyak dijumpai. Misalnya di dalam serat Sri Sadana, yang termasuk dalam kelompok serat Dharmasarana Maharata. Bagian serat Pustaka Raja, Gubahan Empu Kalangwan di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau tahun Candra Sangkala 879 atau 5244 sebelum Masehi. Di dalam serat Sri Sadana tersebut terdapat bahasa mantra misalnya yang diucapkan oleh Buyut Radima ketika ikut merasakan kesedihan Dewi Sri karena terpisah dari saudaranya Raden Sri Sadana. Doa yang diucapkan Buyut Radima berbunyi, Hyom Yani Kadardeng Pangempoa Sulun Suwawi Sira Ngaku Pameng Wong Kang Lalun, Rika Dwisyan Pade Mutayewea Kapilun, tegesipun, Duh Dewa ingkang asih ing Ratu Kawula, mugi-mugi angapuntena dateng Sang Ratu, supados Sang Ratu angapuntena dateng putra ang lalu ing kali-kalihipun sami emuta, sampun kalajeng-lajeng, Ranggawarsita. Dalam Kamajaya, 1994 banding 46. Duh Dewa yang berbelas kasih kepada Raja hamba, semoga dimaafkan Sang Raja, agar Sang Raja memberi maaf kepada kedua putranya yang pergi. Keduanya hendaknya saling menyadari, ingat jangan sampai terlanjur. Bahasa mantra lainnya diajarkan oleh Dewi Sri kepada Buyut Warahas Muksala dan istrinya Ken Martani Pitengan untuk menghilangkan bubuk bang yang terdapat dalam padi yang disimpan di lumbung. Mantra tersebut berbunyi, Hom Palacat Murka Ruwat Kalasuha, Hom Sri Mandel Maguren Telamaswaha. Ranggawarsita dalam Kamajaya, 1994 banding 49. Bahasa mantra dewa lainnya yang tertulis melingkari sebuah arca kencana yang berbentuk Sang Hyang Jagatnata yang duduk di atas Padmasana, yang ditemukan oleh Prabu Cingkaradewa di Medangkamulan. Prabu Cingkaradewa adalah putra Sri Maharaja Sindula atau Raja Gotaka, cucu Prabu Watu Gunung. Adapun tulisan tersebut berbunyi, Suta Mowang Arta, Yan Sidya Sarayaniti, Yan Tan Prasidya, Yati Kasatru Durniti, Nging Hayanisweka Satate Kagupayati, Nian Yani, Narta Munaken Sediatan Stiti, tegesipun, Suta kalian Arta, Yen kaleresan. Dados kanti temen, nanging lamun boten gada anak, punika tansah anglalayungi mana, lamun tanpa Arta, murungaken sedia boten lana. Ranggawarsita dalam Kamajaya, 1994 banding 91-92. Anak dan uang, jika kebetulan menjadi teman yang sungguh-sungguh. Tetapi apabila tidak mempunyai anak, hal ini selalu membuat hati sedih. Menyedihkan hati, apabila tanpa uang, menyebabkan keinginan tidak abadi. Adanya dua serat Dharmasarana, yakni serat Dharmasarana dan serat Dharmasarana II menimbulkan persoalan, sebab sebenarnya keduanya dapat dipisahkan satu sama lain. Antara serat Dharmasarana dan serat Dharmasarana II, tidak terjalin hubungan yang lurus. Dalam arti serat Dharmasarana II tidak langsung merupakan kelanjutan dari serat Dharmasarana. Hubungan serat Dharmasarana dan serat Dharmasarana II mirip dengan hubungan serat Dharmasarana II dengan serat Yudayana, atau hubungan antara serat Yudayana dengan serat Budayana. Serat Prabu Gendrayana, demikian pula mirip hubungan serat Sariwahana dengan serat Mayangkara, dan hubungan serat Mayangkara dengan serat Purusangkara. Hubungan serat-serat di atas bersifat diakronis berlapis.
Serat-serat di atas, yakni Serat Yudayana atau Serat Pustaka Raja Puara. Serat Yudayana bernomor 153, Nancy K. Florida Fall, 4, 1981 banding 162. Dalam Serat Pustaka Raja, Serat Yudayana termasuk dalam Serat Pustaka Raja Purwa. Bukan Serat Pustaka Raja Puara, Sri Mulyono, 1989 banding 197. Adapun Serat Budayana, Serat Pustaka Raja Puara, Serat Budayana, bernomor 154B. Serat Sariwahana, Serat Pustaka Raja Puara, Serat Sariwahana, bernomor 154G, dan Serat Purusangkara, Serat Pustaka Raja Puara, Serat Purusangkara, bernomor 155. Naskah-naskah di atas adalah koleksi perpustakaan Radia Pustaka, Surakarta, Nancy K. Florida Fall, 4, 1981 banding 163-165. Serat Dharmasarana II nomor 94 808.543 yang sudah ditransliterasikan. Di atas sekilas tampak sebagai serat kitab untuk menghubungkan antara serat Dharmasarana dengan serat Yudayana. Hal itu tampak pada bagian awal serat Dharmasarana II yang menceritakan perselisihan yang terjadi antara Kisarana dengan Kisaruna dalam memperebutkan Sami, wanita yang sebenarnya telah menjadi istri Kisarana. Dalam perselisihan itu Kisaruna dibantu oleh Tanda Palaswa. Sami diaku sebagai istri Kisaruna setelah ia memperdayanya dengan mantra. Cerita tersebut sebenarnya sudah terdapat dalam Serat Dharmasarana pada halaman 197 dan seterusnya. Bagian akhir Serat Dharmasarana menceritakan peristiwa pembakaran jenazah. Selanjutnya diteruskan dengan labuhan abu jenazah Prabu Dipayana ke sungai. Kemudian Prabu Yudayana memberikan anugerah kepada Pati Dwara, Pati Danurweda serta penggawanya yang telah menjalankan perintah raja. Cerita di atas pun dikemukakan kembali dalam Serat Dharmasarana II pada halaman 55 dan 56. Demikian pula dalam Serat Dharmasarana II bagian akhir yang menceritakan muksanya Pati Dwara karena hukuman yang dijatuhkan satu Prabu Yudayana atas hasutan Permaisuri Dewi Gendrawati yang salah sangka akan kebenaran serta kesetiaan yang diperlihatkan Pati Dwara. Cerita pada bagian akhir Serat Dharmasarana II tersebut ternyata sudah masuk cukup jauh ke dalam Serat Yudayana, yakni pada halaman 49. Dengan demikian sekilas tampak bahwa isi Serat Dharmasarana II diambilkan dari Serat Dharmasarana halaman 197 sampai halaman 316, ditambah Serat Yudayana sampai dengan halaman 49. Jadi sebenarnya tanpa melibatkan Serat Dharmasarana II, naskah Serat Dharmasarana koleksi perpustakaan Radia Pustaka, Surakarta nomor 152A sudah cukup mewakili Serat Dharmasarana. Akan tetapi, berhubung keduanya menggunakan nama yang sama yakni Serat Dharmasarana, maka kedua serat di atas tetap menjadi bahan utama penelitian ini. Penulis dan saat penulisan Serat Dharmasarana, para peneliti kesastraan Jawa, antara lain, Kamajaya, 1964 banding 196 Suripan. Sadi Utama, Anjar Ani, 1980 banding 72. Anjar Ani, 1980 banding 114 Darusuprapta. 1981 maupun Haryana Harjawiyana 1984 banding 142 menempatkan Serat Dharmasarana sebagai karya Ranggawarsita. Di dalam Serat Pustaka Raja diterangkan Serat Dharmasarana wiyosipun punika cariyos panjenenganipun nata parikesit ing ngastina ngantos dumugi ing pamuksanipun kaanggit dening Empu Tapawangkeng ing Mamenang panganggitipun anuju ing tahun Surya Sangkala, 855, kaetang ing tahun Candra Sangkala Amarengi. 881 Ranggawarsita, 1938 banding 18. Serat Dharmasarana, cerita dalam kitab ini tentang Paduka Raja Prabu Parikesit Dingastina, sampai dengan muksanya Baginda. Digubah oleh Empu Tapawangkeng di Mamenang, penggubahannya bertepatan pada tahun Surya Sangkala 855, terhitung tahun Candra Sangkala bertepatan 881 atau 5542 sebelum Masehi. Di samping menggubah Serat Dharmasarana, sebelumnya Empu Tapawangkeng bersama-sama Empu Panuluh menggubah Serat Karimataya.
juga pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881. Ranggawarsita, 1938-17. Dalam serat Darmasarana sendiri juga dikemukakan, bahwa pengarang serat tersebut adalah Empu Tapawangkeng, atas perintah Prabu Aji Jayabaya Raja Kediri. Penggubahan serat itu pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881. Hal itu tersurat pada halaman 1 naskah yang berbunyi, Unika gancaranipun cariyosing serat Darmasarana, kaanggit dening Empu Tapawangkeng, saking karsanipun Prabu Aji Jayabaya Nata, binatara ing Kadiri panganggitipun anuju ing taun Surya Sangkala 855, kaetang ing taun Candra Sangkala Amarengi 881. Menggah ingkang dados bubukanipun kapratélakaken ingkang kasebut ing pupungkasaning serat Karimataya, salebetipun serat Mahadharma, urut-urutaning serat Pustaka Raja Purwa. Inilah cerita prosa serat Darmasarana, disusun oleh Empu Tapawangkeng atas kehendak Prabu Aji Jayabaya Raja yang bagaikan dewa di kerajaan Kadiri. Penggubahannya bertepatan tahun 855 Surya Sangkala, terhitung tahun 881 menurut Candra Sangkala. Adapun yang menjadi pembuka, dikemukakannya pada bagian akhir serat Karimataya, yang termasuk dalam serat Mahadharma, lanjutan dari serat Pustaka Raja Purwa. Kurung tutup. Kutipan di atas sangat menarik perhatian untuk dicermati. Satu hal yang perlu dipertanyakan, apakah benar serat Darmasarana disusun oleh Empu Tapawangkeng atas kehendak Prabu Aji Jayabaya? Sejauh pengamatan dan penelitian yang pernah dilakukan oleh kami peneliti, tidak diketemukan nama Empu Tapawangkeng semasa pemerintahan Prabu Jayabaya. Para pujangga yang menggubah karya sastra besar pada masa pemerintahan Raja Jayabaya antara lain adalah Empu Panuluh yang menyusun Kakawin Hariwangsa, Kakawin Gatot Kacasraya, dan bersama Empu Sedah menyusun Kakawin Baratayuda. Zoetmulder, 1983 banding 317-368. Jadi sangat mungkin Empu Tapawangkeng adalah bukan nama sebenarnya dari pencipta serat Darmasarana tersebut. Mengingat, penyamaran seringkali muncul pada pribadi seorang pujangga, seperti penyamaran Darmatyaksa Kasogatan Ang Acarya Nadendra sebagai prapanca sewaktu menyusun Kakawin Nagara Kaertagama, Slamet Mulyana, 1979 banding 242. Pada halaman tambahan naskah serat Darmasarana diterangkan, Unika ingkang nyerat Kiai Wangsa Prajaka, abdi dalem jajar Anggandek Kiwa, rampunging panyerat marengi ing dinten Rebo Paing Wuku Uye, tanggal kaping 12 wulan Ramlan tahun Wawu, angka 1825. Yang menulis Kiai Wangsa Prajaka, abdi dalem jajar Anggandek Kiwa, selesai ditulis pada hari Rabu Paing Wuku Uye, tanggal 12 bulan Ramlan tahun Wawu 1825. Dari kutipan di atas, serat Darmasarana ditulis oleh Kiai Wangsa Prajaka pada tahun 1825 atau tanggal 26 Februari tahun 1896. Nancy K. Florida Fall 4, 1981 banding 161. Siapakah sebenarnya nama Empu Tapawangkeng dalam serat Darmasarana tersebut? Dalam kesastraan Jawa, nama Empu Tapawangkeng paling tidak terdapat dalam kitab Tantu Panggelaran, Pararaton, serat Pustaka Raja, terutama di dalam serat Sri Sadana, serat Karimataya dan serat Darmasarana. Dalam Tantu Panggelaran diceritakan bahwa Empu Tapawangkeng atau Sameget Baganjing berhutang laksa-laksa dan berjanji akan membayar hutangnya kalau matahari sudah condong ke barat. Oleh karena ia tidak mempunyai uang, maka matahari dihentikan peredarannya. Sang Prabu yang pada waktu itu sedang berpuasa menjadi kelaparan karenanya dan menanyakan penyebab perjalanan. Matahari berhenti. Setelah diketahui penyebabnya, maka Sang Prabu memberikan uang pada Sameget Baganjing untuk melunasi hutang-hutangnya dan matahari pun terbenam Purbat Caraka, 1957. Dalam teks Pararaton atau Katuturanira Ken Angrok diterangkan, Nihan Katuturanira Ken Angrok, Mulanira duk dinadeken manusa, Hana, Anakira Rangdianing Jiput, Lumakutan Rahayu Amegati Apusira Pinaka, Pamancananing Hyang Suksma, Sah Sira Saking Jiput, Amun Sisira, Ring Mandaleng Bulalak, Parabira Sang Abatur Ing Bulalak Sira Empu Tapawangkeng,
Agawi Gopuraning Aramanira, Pinalampahan Wedus. Bang Sapalaki Dening Hyanging Lawang. Lingira Tapawangkeng, Nora, Olihing Apeningan Dadi Agaweya Papapatakaning Awak, Yan Amati-matia. Janma, Norana Ta'amutusa Kena Papalakoning Caru Wedus Bang Ika. Dadi Tasang Amegati Apus Angling, Asanggup Makacaruaning Lawangira. Empu Tapawangkeng, Satya Tasira, Asanggup Panakacaru, Marganira. Muliha Maring Wisnubuwana Tumitisa Mareng Wibawa Janma, Mareng. Matia pada muah, Mangkana Pamalakunira. Irika Taduk Inastuan, Tumitisa Denira Empu Tapawangkeng Tinut Ira Saning Kapralinanira, Amukti. Tasira Pitung Mandala, Rihu Usnira Pralina Irika Tasira Pinakacaru. Denira Empu Tapawangkeng, Telasira Mangkana Murtasira Maring. Wisnubuwana, Tan Linok Ing Rasaning Sangketanira Sang Pinakacaru. Amalaku Tasira Titisa Kenari Wetaning Kawi Brandes, 1920 banding 3-4. Dari kutipan di atas diceritakan bahwa Amrok Ken Arok yang dianggap pada suatu ketika dengan rela hati menawarkan dirinya untuk dipergunakan sebagai korban pembangunan, kepada seorang pertapa bernama Empu Tapawangkeng. Amrok adalah putra Dewa Brahma, yang dilahirkan dari Ndok, seorang wanita yang baru menikah di sebuah ladang terbuka Brandes, 1920 banding 3-4. Berg, 1974 banding 15. Dalam Serat Sri Sadana termasuk kelompok Serat Maharata, bagian Serat Pustaka Raja Purwa, yang dikatakan gubahan Empu Kalangwan pada tahun Surya Sangkala 853 atau tahun Candra Sangkala 879 juga muncul tokoh Buyut Wangkeng dari Medang Wantu. Buyut Wangkeng dilukiskan sebagai seorang buyut yang terkenal sakti, perguruannya disegani oleh sesama perguruan. Sewaktu Dewi Sri dalam kejaran di Tia Kalandaru, maka oleh Buyut Radima, Dewi Sri dibawa berlindung pada Buyut Wangkeng. Pada waktu di Tia Kalandaru dan para raksasa menyerang Medang Wantu, maka terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Dengan kesaktiannya di Tia Kalandaru menciptakan kabut yang dingin. Buyut Wangkeng dan pengikutnya menggigil kedinginan sehingga mereka dengan mudah ditangkap dan diikat pada pohon. Namun Buyut Wangkeng kemudian matek aji bawana mantra sehingga di Tia Kalandaru dan pasukannya menjadi kabur buta matanya. Sewaktu di Tia Kalandaru di dalam perjalanannya membentur batu penutup sebuah goa, maka di Tia Kalandaru yang marah kemudian menebak batu tersebut sehingga hancur berantakan. Burung raksasa, Wilmuka yang selama 3 hari terjebak terkurung dalam goa tersebut berhasil keluar. Sebagai tanda terima kasih, maka mata di Tia Kalandaru dan pasukannya yang buta itu dapat disembuhkan oleh burung Wilmuka dengan sabetan bulu sayapnya. Ranggawarsita dalam Kamajaya, 1994 banding 47-52. Adapun dalam Serat Karimataya maupun Serat Dharmasarana disebutkan bahwa Empu Tapawangkeng adalah pencipta kedua teks tersebut. Dalam usaha menentukan Serat Dharmasarana adalah karya R. Ranggawarsita, maka serat tersebut haruslah ditempatkan sebagai bagian dari Serat Pustaka Raja. Serat Pustaka Raja adalah mahakarya R. Ranggawarsita, Pustaka Raja yang berarti kitab pedoman raja dan induk segala kitab kisah Jawa. Kuntara, 1980 banding 4 dibagi menjadi A. Pustaka Raja Purwa, meliputi kisah selama 800 tahun 1-800 S, 1-824 Caka, atau 5299 sebelum Masehi. B. Pustaka Raja Puwara, meliputi kisah selama 600 tahun 801, 1400 S, 825, 1442 Saka 4681 atau sebelum Masehi. Serat Pustaka Raja Purwa meliputi 1. Serat Mahaparwa, 2 kitab. 2. Serat Mahadewa, 2 kitab. 3. Serat Maharesi, 2 kitab. 4. Serat Maharaja, 4 kitab. 5. Serat Maharata, 5 kitab. 6. Serat Mahatantra, 5 kitab. 7. Serat Mahapatra, 8 kitab. 8. Serat Mahadharma, 19 kitab. Serat Pustaka Raja Puwara meliputi 1. Serat Mahaparma, 6 kitab. 2. Serat Maharaka, 4 kitab. 3. Serat Mahaprana, 5 kitab. 4. Serat Mahakrama, 4 kitab. 5. Serat Mahakara, 2 kitab dan 1 kumpulan catatan para empu. 6. Serat Mahapara, 1 kumpulan catatan para empu.
Sri Mulyana, 1989 banding 191 minus 200, Kuntara Wiryamartana, 1980 banding 4 minus 6. Dalam daftar susunan serat Pustaka Raja maka serat Dharmasarana dan serat Yudayana termasuk dalam serat Mahadharma bagian serat Pustaka Raja. Purwa, serat Budayana, serat Sariwahana, serat Purusangkara, serat Partaka Raja, serat Ajidharma serta serat Ajipamasa termasuk serat Mahaparma. Bagian serat Pustaka Raja Puwara. Adapun serat Witaradia termasuk dalam serat Maharaka. Bagian serat Pustaka Raja Puwara, Sri Mulyana, 1989 banding 195 minus 198. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa serat Dharmasarana yang disusun pada pertengahan abad 19 Nancy K. Florida 4, 1981 banding 161 adalah karya R. Ranggawarsita. Yang menjadi masalah adalah adakah sumber yang dijadikan dasar penggubahan serat Dharmasarana zaman Surakarta tersebut, misalnya sebuah kakawin atau kidung Dharmasarana. Mengingat dalam perjalanan pulang kembali ke Surakarta dari pengembaraannya di Bali, R. Ranggawarsita memperoleh hadiah dari Ajar Sidalaku berupa keropak yang berisikan sejumlah cerita, antara lain Bima Suci, Bratayuda, dan Dharmasarana Anjar Ani, 1980 banding 37. Nama Empu Tapawangkeng dalam serat Karimataya dan serat Dharmasarana, Empu Kalangwan dalam serat Yudayana, Empu Mandara dalam serat Budayana, Empu Sindungkara dalam serat Sariwahana, serat Purusangkara, dan serat Mayangkara, Empu Sada dalam serat Partaka Raja, Empu Wisana dalam serat Ajidharma, Empu Udaka dalam serat Ajipamasa serta Empu Wilasaya dalam serat Witaradia dan serat Purwanyana, Empu Windudaka dalam serat Bandawasa, Empu Madura dalam serat Dewata Cengkar, dan serat Widayaka, serta Empu Madukara dalam serat Daneswara, seperti dikemukakan di atas kiranya bukanlah nama sebenarnya pencipta serat-serat di atas. Di dalam serat Ajipamasa dan serat Witaradia, sekalipun di dalamnya dikatakan bahwa Empu Udaka menyusun serat Ajipamasa dan Empu Wilasaya menyusun serat Witaradia, akan tetapi hal itu pun meragukan pula. Mengingat berdasarkan dua penempatan sandiasma yakni di awal pupuh dan di awal baris, seperti telah dikemukakan di atas bab 2, maka serat Ajipamasa adalah karya R. Ranggawarsita. Demikian pula dari ketiga penempatan sandiasma, yakni di awal pupuh, di awal bait dan di awal baris yang terdapat dalam serat Witaradia pun menunjukkan karya R. Ranggawarsita. Apabila dicermati secara seksama, sandiasma di dalam serat Witaradia yang terdapat pada awal baris pertama, pada bait Ipupui menunjukkan Raden Ngabehi Ranggawarsita. Kemudian, sandiasma yang terletak pada awal bait mulai bait I sampai 39 masih dalam Pupui di dalam serat Witaradia tersebut menyiratkan nama Rahatian Hangabehi Ranggawarsita Kaliwon Pujangga Sahaguru Basakrama Parama Kawi ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Apabila mendasarkan diri pada penguasaan materi penciptaan secara sepintas sudah menunjukkan bahwa serat Dharmasarana, serat Budayana, serat Sariwahana, serat Purusangkara, serat Mayangkara, serat Ajipamasa, dan serat Witaradia disusun oleh pujangga yang sama yakni R. Ranggawarsita. Dari uraian di atas, sekali lagi dapat dikatakan bahwa serat Dharmasarana disusun oleh R. Ranggawarsita. C. Sinopsis serat Dharmasarana koleksi perpustakaan Radia Pustaka Surakarta nomor 152 dan nomor 94 808.543. Pada suatu hari, Prabu Dipayana di kerajaan Ngastina dihadap Bagawan Baladewa, Arya Subrasta, Pati Dwara, Pati Danurweda, Arya Diastara, Arya Tanbara, Arya Hermata, Arya Satmata, Arya Kestu, Arya Saksa, Arya Warsaka, Arya Saromba, Arya Sanjata, Arya Subata, Arya Sasara, dan Arya Sarata. Dalam persidangan tersebut, Prabu Dipayana bermaksud bercengkrama, berburu ke hutan dan memerintahkan Pati Dwara memilih tempat untuk membuat pagrogolan, tempat yang dipagari untuk berburu kijang-menjangan. Dengan diiringkan Arya Kestu, Arya Saromba, Arya Sasara, dan Arya Sarata, Pati Dwara menuju ke hutan Palasara untuk membuat pagrogolan. Pada waktu itu,
Prabu Satyaka, Raja Dwarawati mendapat serbuan Prabu Kismaka, putra mendiang Prabu Bomanarakaswara Raja di Tarajutiksna. Prabu Satyaka terdesak dan memerintahkan Pati Udakarya untuk meminta bantuan ke Ngastina. Prabu Dipayana pun kemudian memerintahkan Pati Danurweda, Arya Hermata, Arya Satmata, Arya Sanjata, dan Arya Subata bersama pasukan Ngastina membantu Prabu Satyaka. Di tengah pertempuran itu, Prabu Satyaki, Raja Lesanpura datang dan bergabung dengan pasukan Dwarawati dan Ngastina. Dalam pertempuran yang dahsyat itu, penggawa raksasa Tarajutiksna yang gugur adalah Padodara, Pancadrasti, Swahana, Rohita dan Abirata. Penggawa manusia yang gugur adalah Suwirya, Suparta dan Astranisa. Pati Wirabatana mengamuk dan membunuh Arya Satmata, tetapi ia pun segera dibinasakan Prabu Satyaki. Prabu Kismaka membunuh Arya Hermata, tetapi ia mati bersama-sama Sampiu dengan Prabu Satyaki. Arya Antaria kemudian menyerahkan diri. Prabu Dipayana mengangkat Arya Antaria, putra mendiang Prabu Bomantara memerintah kerajaan Tarajutiksna, tetapi masih di bawah kekuasaan Prabu Satyaka. Prabu Dipayana pun memanggil Arya Sangasanga, putra Prabu Satyaki dan mengangkatnya menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi raja di Lesanpura. Di samping itu, Prabu Dipayana mengangkat adik Prabu Udaradi, Madura, yaitu Raden Sewana menggantikan Arya Hermata dan diberinya gelar Arya Sewana serta Raden Sarsana menggantikan Arya Satmata dan diberinya gelar Arya Sarsana. Dalam pada itu, Pati Dwara dan pembantu-pembantunya menghadap raja untuk melaporkan bahwa Pesanggerahan dan Pagrogolan sudah siap. Pada suatu ketika, Prabu Dipayana memanggil Empu Brantadi sambil menyerahkan besi Srikandi agar dibuat senjata untuk berburu. Akan tetapi, sewaktu besi tersebut ditempa, tiba-tiba musnah. Kemudian Prabu Dipayana memberikan lagi besi Gurita. Akan tetapi sewaktu ditempa, besi itu pun lenyap. Sesudah itu, datanglah malapetaka yang hebat melanda kerajaan Ngastina. Dalam keprihatinannya, Prabu Dipayana mendapat wangsit, ilham, bisikan, agar Baginda berdiri di tengah halaman, menghadap 4 penjuru mata angin, sambil mengucapkan mantra. Setelah hal itu dilakukan, tiba-tiba melayanglah sepasang besi, yakni besi Srikandi yang sudah berbentuk arca Dewi Uma dan besi Gurita dalam bentuk arca Sang Hyang Girinata. Sepasang arca itu kemudian ditempatkan di sanggar pemujaan, seiring lenyapnya malapetaka yang menimpa kerajaan Ngastina. Pada suatu hari, Prabu Dipayana, Pati Dwara, Pati Danurweda dan pengawal kerajaan Ngastina bercengkrama berburu di Pagrogolan hutan Palasara. Di sana, Pati Dwara bertemu Ken Suyati. Prabu Dipayana merasa gembira, sekaligus bersedih hati menyaksikan keterampilan, kehebatan dan kesaktian pasukannya di dalam menangkap berbagai macam binatang buruan. Pada malam harinya, Raja secara diam-diam pergi meninggalkan Pesanggerahan bermaksud memohon kesaktian dewa. Pati Dwara yang kemudian mengetahui hal tersebut, meminta Ken Suyati menyamar sebagai Prabu Dipayana dan memerintahkan pasukan Ngastina untuk menunggu kembalinya Pati Dwara, seandainya ia besok mencari Baginda. Keesokan harinya, dengan berpura-pura mengejar seekor kijang, Pati Dwara meninggalkan Pesanggerahan. Perjalanan Pati Dwara sampai di pertapaan Tirta Awarna di Gunung Manikmaya. Bagawan Sidiwacana mempersilahkan Pati Dwara agar menunggu raja di pertapaan tersebut. Dalam pengembaraannya, Prabu Dipayana berjumpa dengan Resi Ardawalika serta meruatnya kembali menjadi Sang Hyang Basuki. Sang Hyang Basuki kemudian memberikan pelajaran penawar bisa ular, ilmu untuk menguasai binatang melata serta memberikan gelar Prabu Yudiswara. Kemudian Prabu Dipayana bertemu dan meruat Resi Meragapati menjadi Sang Hyang-Gana. Sang Hyang-Gana memberikan pelajaran ilmu untuk menguasai berbagai binatang serta memberi gelar Prabu Dipayana, Prabu Mahabrata. Selanjutnya Prabu Dipayana bertemu dan meruat burung Garuda menjadi Sang Hyang Sambo. Sang Hyang Sambo mengajarkan cara menguasai bangsa burung serta memberinya gelar Prabu Darmasarana. Kemudian Prabu Dipayana bertemu dengan Sarabisa, pimpinan utusan Prabu Sayakesti, Raja Mukabumi yang bermaksud menyampaikan surat padanya. Akan tetapi, Prabu Dipayana menolaknya, sehingga terjadilah pertempuran dan Sarabisa tewas. Sesampainya di hutan Brahmaniara di kerajaan Gilingwesi, Prabu Dipayana berjumpa dan meruat Taksaka, naga penjelmaan.
Dewi Swanyana sewaktu mau menelan Prabu Praswapati Raja Gilingwesi. Dewi Swanyana memberikan pelajaran kepada Prabu Dipayana mengenai olah asmara. Antara lain, asmara gama, asmara nala, asmara tantra, asmara tura, asmara nada dan asmara turida. Prabu Praswapati mempersilahkan Prabu Dipayana singgah di kerajaan Gilingwesi. Di sana, ia menceritakan hubungan persahabatan antara leluhur Prabu Praswapati dengan para Pandawa serta mengawinkan Prabu Dipayana dengan Dewi Sri Tatai. Dalam pada itu, Prabu Sayakesti Raja Mukabumi mengembara mencari Prabu Dipayana untuk dikawinkan dengan Dewi Niyata. Prabu Sayakesti berhasil berjumpa dengan Prabu Dipayana yang secara diam-diam meninggalkan Gilingwasi serta membawanya ke Mukabumi. Di sana, Prabu Dipayana dikawinkan dengan Dewi Niyata, tetapi ia pun segera meninggalkan istrinya. Itu, sesampainya di Bengawan Lowaya, Prabu Dipayana dibawa seekor buaya menghadap Batara Sindungkara, putra Sang Hyang Ganggastana. Batara Sindungkara memperingatkan Baginda akan bahaya di perjalanannya nanti serta mengajarkan cara menguasai berbagai binatang air. Sesampainya di hutan Citura, di kaki Gunung Cingkara, Prabu Dipayana berjumpa dengan raksasa Srubisana, putra Lembusana yang gugur dalam perang Baratayuda. Dalam pertempuran yang terjadi, Prabu Dipayana kalah, tubuhnya dibuang dan jatuh di pertapaan Tirta Awarna. Di sana raja berjumpa dengan Pati Dwara. Kemudian diketahuinya bahwa Kensuyati adalah putri Bagawan Sidiwacana. Tiada berapa lama, turunlah Sang Hyang Narada mengemban perintah Sang Hyang Girinata untuk meruat Ken Satapa agar menjadi gadis jelita serta memerintahkan agar Ken Suyati yang tengah menyamar sebagai Prabu Dipayana dipanggil kembali ke Tirta Awarna. Bagawan Sidiwacana menceritakan silsilah dirinya serta menerangkan bahwa keturunannya nanti ada yang menjadi tempat bersatunya Sang Hyang Wisnu dengan Sang Hyang Panyarikan. Beberapa hari setelah perkawinan Prabu Dipayana dengan Dewi Satapa dan perkawinan Pati Dwara dengan Ken Suyati, maka mereka segera kembali ke Pagrogolan dengan meninggalkan istri mereka. Sesampainya mereka di hutan Pringgadarya, mereka bertemu dengan pendeta raksasa bernama Bagawan Sukanda yang bermaksud mengambil menantu Prabu Dipayana. Akan tetapi Prabu Dipayana menolaknya. Pada saat itulah Srubisana datang. Dengan terpaksa Prabu Dipayana meminta bantuan Bagawan Sukanda. Dengan imbalan memenuhi keinginan sang pendeta, Srubisana dibinasakan. Tetapi Prabu Dipayana bermaksud ingkar janji. Dengan kesaktiannya, Bagawan Sukanda membimbing Prabu Dipayana dan Pati Dwara datang ke pertapaan di Goa Siluman. Di sana Prabu Dipayana dikawinkan dengan Endang Sikandi serta diberinya berbagai macam kesaktian. Beberapa hari kemudian, Prabu Dipayana dan Pati Dwara mohon diri kembali ke pesanggerahan. Sewaktu pengawal Prabu Dipayana mengumpulkan binatang buruan, tiba-tiba terdengarlah tangisan Sangsam, rusa, seperti manusia yang khawatir akan berpisah dengan orang tuanya. Ia menyatakan pula bahwa menurut ramalan ia dan orang tuanya akan teruat kembali di kerajaan Ngastina. Prabu Dipayana terharu dan memerintahkan Pati Dwara, Pati Danurweda dan pasukannya mencari induk rusa tersebut. Dalam pada itu, sepeninggal Prabu Dipayana, kerajaan Ngastina diserbu Prabu Niradakawaca Raja Ima Imantaka. Prabu Niradakawaca adalah anak Prabu Niladati Kawaca, cucu Prabu Niwata Kawaca. Dalam pertempuran itu penggawa raksasa Ima Imantaka yang gugur adalah Kakartata, Akralkara, Subangkara, Caksusrawa, Bagrasaka, Kardawaktra, Triwimoha, Mahakuhaka, Bahimurakura, Bayurota, Banasangsa, Salimuka, dan Dabajra. Penggawa Ngastina yang gugur adalah Arya Subrasta, Arya Kestu. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat dan licik, Prabu Niradakawaca berhasil membunuh Bagawan Baladewa, Dewi Utari, Arya Diastara dan pasukan Ngastina meninggalkan istana menyusul Prabu Dipayana ke pesanggerahan hutan Palasara. Dalam pada itu, para pengawal Ngastina berhasil menemukan induk jantan betina rusa aneh itu. Tiada berapa lama datanglah Dewi Utari dan pengawalnya, melaporkan jatuhnya kerajaan Ngastina atas serangan musuh. Sementara itu, Prabu Praswapati Raja Mukabumi, Prabu Sayakesti Raja Gilingwesi, Bagawan Sukanda di Goa Siluman serta Bagawan Sidiwacana di Tirta Awarna didesak putri-putri mereka agar menyusulkan mereka ke Ngastina. Di perbatasan hutan Palasara, Prabu Dipayana berjumpa dengan keempat istri mertua serta adik iparnya, Wawasi Sidikara.
Kemudian turunlah Sang Hyang Narada memberitahu dan memerintahkan Prabu Dipayana meminta bantuan Resi Gurundaya di Gunung Nirma untuk mengalahkan Prabu Niradakawaca. Tidak berapa lama sesampainya Prabu Dipayana bersama pasukannya di Gunung Nirma, datanglah pasukan Prabu Niradakawaca. Dalam pertempuran yang dahsyat, Bagawan Sukanda berhasil membinasakan Patih Kalandakara, tetapi ia akhirnya terbunuh oleh Prabu Niradakawaca. Resi Gurundaya segera mengheningkan cipta untuk mengeluarkan besi Atnyana dari dadanya dan besi itu kemudian kembali sambil membawa besi aji yang keluar dari pucuk lidah Prabu Niradakawaca. Prabu Niradakawaca berhasil membunuh Darmagopa, Gilingwesi Citrakapa, Kulatah Mukabumi, Putut Srengga, Manikmaya, Tutuka, Salesaya, Kotia, Ngastina. Akhirnya, Prabu Dipayana menghancurkan Prabu Niradakawaca dan pasukannya. Setelah peperangan selesai, Dewi Utari yang mengetahui bahwa Prabu Dipayana tertarik pada Dewi Grendi, putri Resi Gurundaya, bermaksud mengawinkan mereka di kerajaan Ngastina. Atas permintaan Dewi Utari, Resi Gurundaya menceritakan silsilah dirinya. Pada suatu ketika, Prabu Dipayana mengadakan persidangan dan memutuskan mengadakan sayembara mencari hilangnya Nanggala dari tangan Prabu Niradakawaca. Pada saat itulah Sang Hyang Narada turun mengemban perintah Sang Hyang Girinata untuk memberitahukan Baginda bahwa Nanggala milik Bagawan Baladewa itu sudah diambil kembali oleh Dewa. Sang Hyang Girinata memberikan anugerah Cundamani, senjata dan Anjaya sebagai pengganti. Cundamani memiliki keistimewaan dapat meruat mereka yang cacat dan sengsara. Kemudian Taramba menghadap raja melaporkan keluhan ketiga rusa aneh dan mencurigakan tersebut. Resi Gurundaya berdesir hatinya dan mengusulkan meruat ketiga rusa yang diperkirakan penjelmaan keluarga saudara tuanya, yakni Resi Gurunadi. Prabu Dipayana segera meruat ketiga rusa itu, sehingga menjelma kembali menjadi Resi Gurunadi, Dewi Nawangsasi dan Dewi Maira. Dewi Nawangsasi ternyata juga ibu Dewi Sikandi, sebelum menjadi istri Resi Gurunadi. Resi Gurunadi menceritakan pada Baginda tentang hubungannya dengan Padopaya, gadis Milak serta Brahmana Kaihanala sampai akhirnya ia dan keluarganya terkutuk menjadi rusa. Dewi Nawangsasi pun menceritakan awal mula yang menjadi penyebab ia meninggalkan Bagawan Sukanda dan putrinya, Endang Sikandi. Resi Gurundaya kemudian mengusulkan pada Baginda agar memberikan Dewi Maira untuk Patih Danurweda. Pada suatu ketika, Arya Sewana menghadap Prabu Udara dan Prabu Sanga-Sanga di Lesanpura, sedangkan Arya Sarsana menghadap Prabu Satyaka di Dwarawati. Mereka mengemban perintah Prabu Dipayana memberitahukan gugurnya Bagawan Baladewa serta memanggil ketika raja tersebut menghadap ke Ngastina. Prabu Dipayana memerintahkan pula pada Wasi Sidikara ke pertapaan Tirta Awarna memboyong Bagawan Sidiwacana ke kerajaan. Di samping itu, Baginda pun memerintahkan Patih Dwara dan Patih Danurweda untuk mengumpulkan para pejabat tinggi dan rendah, baik dari dalam maupun luar istana serta para pertapa. Tiada lama kemudian, Prabu Dipayana melangsungkan perkawinannya dengan Dewi Sritatai, Dewi Niyata, Dewi Satapa, Dewi Sikandi dan Dewi Grendi. Sementara itu Patih Dwara kawin dengan Dewi Suyati, sedangkan Patih Danurweda kawin dengan Dewi Maira. Selanjutnya, Dewi Sritatai diubah namanya menjadi Dewi Gentang, Dewi Niyata menjadi Dewi Impun, Dewi Satapa menjadi Dewi Tapen, Dewi Sikandi menjadi Dewi Puyengan serta Dewi Grendi menjadi Dewi Dangan. Pada suatu ketika, para istri Prabu Dipayana itu melahirkan putra. Dewi Gentang berputra Dewi Tamioi, Dewi Impun berputra Dewi Yodi, Dewi Tapen berputra Raden Yudayana, Dewi Puyengan berputra Raden Ramayana sedangkan Dewi Dangan berputra Raden Ramaprawa. Tidak lama kemudian, Dewi Gentang dan Dewi Impun wafat karena sakit. Jenazah mereka dihanyutkan di Bengawan Logangga. Dalam perjalanannya kembali ke kerajaan, Prabu Dipayana dan rombongan berjumpa dengan Padopaya yang tengah menunggui 3 buah arca. Atas saran Resi Gurunadi, Prabu Dipayana meruat ketiga arca itu, sehingga menjelma kembali menjadi Kaihanala bersama istri serta Milak. Kemudian, Prabu Dipayana mengawinkan Padopaya dengan Milak dan mengangkatnya menjadi penggawa. Pada suatu hari, sewaktu Prabu Dipayana mengadakan persidangan, datanglah Sang Hyang Udipati menyamar sebagai Arpasa.
Ia mengajarkan secara simbolik tentang kebijaksanaan seorang raja dalam mengendalikan negara. Di samping itu, Arpasa mengingatkan raja akan berbagai persoalan yang terjadi di 4 tempat yang perlu segera diselesaikan. Sepeninggal Arpasa, Prabu Dipayana memerintahkan memanggil Kaisuksraya pemuka desa Gigili bersama anaknya Sisangkara serta keluarga Winisaka. Prabu Dipayana menghukum buang Sisangkara bersama istri mendiang Winisaka. Kaisuksraya diperintahkan memberikan harta benda miliknya kepada keluarga Winisaka. Kemudian Prabu Dipayana memerintahkan memanggil Umbul Wilasaya bersama ketiga istri mendiang Gihauya yakni Ruruh, Panirin, dan Mestri. Prabu Dipayana membantu membagi warisan Gihauya kepada ketiga istrinya itu. Selanjutnya Prabu Dipayana memerintahkan memanggil Sukarna dari desa Sakri dan Buyut Sayundrawa. Prabu Dipayana mengambil dan mengangkat Sayundrewa sebagai tukang cerita. Kemudian Prabu Dipayana memanggil dan menyelesaikan perselisihan antara Tambingu dengan Patriata yang memperebutkan Arcagana. Setelah itu, Raden Susatya, putra Dwarawati diiringkan Pati Udakarya, penggawa Sasmaka dan Wiralata menghadap Prabu Dipayana untuk melaporkan mangkatnya Prabu Satyaka dan Dewi Tejawati serta tewasnya rakyat Dwarawati karena wabah penyakit. Dalam pada itu, Bagawan Sidiwacana kembali ke Manikmaya, Resi Sidikara melaporkan bahwa ia menerima wangsit, ilham, dewa tentang jodohnya, yakni Endanggrawasi, putri Sang Wikumudra di pertapaan Gunung Aswata. Begawan Sidiwacana mengajak Resi Sidikara melamar Endanggrawasi. Sang Wikumudra menerima lamaran saudaranya itu, tetapi meminta perlindungan dari kemarahan Dang Hyang Suwela, pertapa sakti di Gunung Pulagra. Resi Sidikara segera dikawinkan dengan Endanggrawasi. Beberapa hari dari perkawinan itu, datanglah Jalegi, hantu bertubuh api, yang dikirim Dang Hyang Suwela untuk membunuh Bagawan Sidiwacana dan Sang Wikumudra yang tengah terlena dalam tukar ilmu pengetahuan kesempurnaan. Akhirnya Jalegi tersebut berhasil dilumpuhkan oleh Resi Sidikara dan menjelma menjadi seekor tikus. Jenazah Bagawan Sidiwacana dan Sang Wikumudra dibakar, abunya dibawa ke Ngastina. Prabu Dipayana sangat murka dan segera memerintahkan Prabu Sangasanga, Pati Danurweda, Arya Tambara, Arya Saromba bersama pasukan Ngastina menghancurkan pertapaan Aswata. Dalam pertempuran itu, Wawasi Duryajaya, putra Dang Hyang Suwela tewas. Dang Hyang Suwela segera membunuh Prabu Sangasanga dan kemudian melarikan diri. Prabu Dipayana dan kerabat istana Ngastina bersedih hati. Baginda memerintahkan Patih Dwara memanggil Dewi Kawati dan Raden Abantara ke Lesanpura. Sesampainya kembali di Ngastina, Prabu Dipayana memberitahu mereka bahwa Prabu Sangasanga telah gugur. Pada suatu hari, Sang Hyang Narada turun mengemban perintah Sang Hyang Jagatgirinata agar Prabu Dipayana mengumpulkan dan menempatkan 7 bangsa, golongan, ke dalam golongan mereka masing-masing. Ketujuh golongan tersebut adalah Satria, Brahmana, Wasya, Danuja, Daneswara, Sudra, dan Raksasa. Pada waktu itu pulalah Dewi Tapen melahirkan Dewi Prawasti. Dewi Puyengan berputra Raden Prawasata dan Dewi Dangan berputra Raden Warabasata. Pada suatu ketika, Prabu Dipayana bersama pengiring berkeliling kerajaan. Baginda berjumpa dengan Kapwa dan Palasta dan menyelesaikan perselisihan mereka mengenai sewa menyewa kebun. Pada suatu ketika, Prabu Dipayana mengawinkan Dewi Tamyoi dengan Raden Wiraka, putra Prabu Udara Raja Madura. Kemudian Prabu Udara meletakkan jabatan dan menjadi bagawan, Raden Wiraka menggantikannya menjadi Raja Madura. Setahun kemudian, Prabu Dipayana mengawinkan Dewi Niyodi dengan Raden Supatma, putra Patidwara serta mengangkatnya menjadi penggawa bergelar Arya Supatma. Pada suatu ketika, Prabu Dipayana memanggil Raden Yudayana dan memerintahkannya mengembara berguru mencari ilmu. Sepeninggal Raden Yudayana bersama pengiringnya yaitu Mahas dan Badagas, maka keempat adiknya yakni Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata, dan Raden Warabasata menyusul kakaknya itu, tetapi mereka berselisih jalan. Dalam perjalanan ke Gunung Manikmaya, Raden Yudayana tersesat di jalan. Sesampainya di hutan Tibrasara, Raden Yudayana berjumpa dan meruat seekor harimau dan seekor naga penjelmaan Sang Hyang Kamajaya dan Dewi Ratih. Sang Hyang Kamajaya kemudian menganugerahkan panah Sarotama, serta mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan jaya kawijayan, kesaktian. Selanjutnya,
Raden Yudayana berjumpa dengan Dewi Gendrawati, putri Prabu Gandaprawa, Raja Gandhara. Setelah Raden Yudayana membunuh Swagotara, putra Srubisana yang menculik Dewi Gendrawati, ia mengantarkan putri tersebut ke Gandhara. Sesampainya kembali di Gandhara, Prabu Gandaprawa bermaksud mengawinkan Dewi Gendrawati dengan Raden Yudayana. Pada waktu itu, Prabu Gandaprawa pun menceritakan silsilah leluhurnya serta kutukan Dewi Anggandari, yang menjadi salah satu penyebab timbulnya Perang Baratayuda. Kemudian Raden Yudayana pergi ke Gunung Manikmaya berguru pada Resi Sidikara. Di sana, ia mendapatkan pelajaran ilmu Jaya Kawijayan, guna kasantikan, keterampilan, ketangkasan berperang, dan ilmu kesempurnaan. Dalam pada itu, perjalanan Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata, dan Raden Warabasata pun tersesat. Mereka sampai di pertapaan Gunung Sadara dan bermaksud mau berguru kepada Dang Hyang Suela. Dang Hyang Suela baru bersedia menjadi guru mereka setelah keempat putra Ngastina tersebut dapat membunuh Resi Sidikara di Gunung Manikmaya. Keempat putra Ngastina pun segera ke Manikmaya sambil mengamuk dan membunuh para murid Resi Sidikara. Raden Yudayana segera menjumpai dan menyadarkan keempat adiknya itu bahwa mereka telah diperdaya musuh. Resi Sidikara pun kemudian mengajarkan berbagai ilmu kepada keempat adik Raden Yudayana. Setelah selesai, mereka bermaksud menuntut balas dengan menyerbu ke Gunung Sadara sehingga banyak siswa Dang Hyang Suela yang terbunuh. Sewaktu Dang Hyang Suela mau melarikan diri dari tangan Resi Sidikara, ia tewas terkena panah Sarotama yang dilepaskan Raden Yudayana. Kemudian Raden Yudayana bersama adik-adiknya serta Resi Sidikara pulang kembali ke Ngastina. Pada suatu ketika, Prabu Dipayana memerintahkan Patih Dwara menunjuk penggawanya untuk pergi ke Gandhara melamar Dewi Gendrawati untuk Raden Yudayana. Lamaran raja diterima. Beberapa hari kemudian datang menghadap Baginda para pimpinan dari pengikut 5 agama, yakni Sambo, Brahma, Indra, Bayu, dan Wisnu. Mereka mengeluhkan campur tangan para pengikut agama Kala agar melanggar tata aturan kelima agama tersebut. Kemudian Prabu Dipayana memanggil pimpinan dan pengikut agama Kala serta menetapkan tata aturan yang harus dipatuhi ke-6 golongan agama tersebut. Dalam pada itu, Prabu Gandaprawa menghadap Prabu Dipayana, mengantarkan Dewi Gendrawati. Beberapa waktu kemudian, Raden Yudayana dikawinkan dengan Dewi Gendrawati, sedangkan Raden Ramayana dengan Dewi Supatmi. Sepekan kemudian, putra Patih Danurweda dikawinkan dengan putri Arya Warsaka. Arya Danurja kawin dengan Dewi Warsiki, sedangkan Arya Sindurjo kawin dengan Dewi Sulastri. Beberapa waktu kemudian Prabu Dipayana mengawinkan Raden Ramaprawa dengan Dewi Widawati. Dewi Prawati kawin dengan Arya Karsula, putra Arya Warsaka. Raden Prawasata kawin dengan Dewi Satyawati, putri Patih Danurweda. Raden Warabasata kawin dengan Dewi Sukesti, putri Arya Kestu. Pada suatu ketika, 40 hari dari perkawinan mereka, Dewi Gendrawati melahirkan putra bernama Raden Gendrayana. Sewaktu menimang-nimang cucunya itu, Prabu Gandaprawa menyatakan bahwa Raden Gendrayana adalah penjelmaan Trimurti, yakni keturunan Prabu Brahmaniyuta. Prabu Brahmanaraja putra Sang Hyang Brahma, Raja Gilingwesi, keturunan Raden Srigati. Prabu Sri Mahapunggung, putra Sang Hyang Wisnu, Raja Purwacarita, dan keturunan Raden Srinanda. Prabu Basurata, putra Sang Hyang Wisnu, Raja Wirata. Kemudian Prabu Gandaprawa meriwayatkan leluhurnya sampai lahirnya Raden Gendrayana. Prabu Dipayana pun memerintahkan Empu Kawiswara untuk membacakan riwayat hidup leluhurnya berdasarkan kitab-kitab Sara yang menjadi pegangan raja. Adapun riwayat tersebut dimulai dari Raden Kaniyasa, Resi Manumanasa, Resi Sakutrem, Batara Sakri, Resi Parasara, Bagawan Abhyasa, Prabu Pandudewanata, dan para Pandawa. Diceritakan pula kisah perselisihan Resi Parasara dengan Prabu Santanu, Raja Ngastina, sampai diserahkannya kerajaan Ngastina ke tangan Resi Parasara. Resi Parasara kemudian menyerahkan kerajaan Ngastina kepada Begawan Abhyasa sampai akhirnya kerajaan Ngastina jatuh ke tangan Prabu Dipayana. Prabu Dipayana kemudian berputra Raden Yudayana, dan Raden Yudayana kemudian berputra Raden Gendrayana. Pada suatu ketika, Patih Dwara menghadap Prabu Dipayana sambil membawa Kisarana dan Kisaruna yang berselisih memperebutkan Sami. Dengan bantuan Sara Seja,
Prabu Dipayana menjatuhkan hukuman kepada Ki Saruna, Sami, dan Ki Tanda Palaswa serta mengangkat Ki Sarana menggantikan kedudukan Ki Tanda Palaswa. Berdasarkan kejadian itu, Prabu Dipayana memberikan ajaran pada Pati Dwara mengenai Wong, Orang, Cacana, Cacaya, Cacara dan Cacala. Prabu Dipayana pun menguraikan 5 hal yang menjadi pangkal perselisihan dan pertengkaran, yakni 1. Berebut istri, 2. Berebut bumi tanah, 3. Berebut rukmi emas, 4. Berebut ilmu pengetahuan serta 5. Berebut keluhuran. Kelima hal itu disebut Pancabaka. Di samping itu, ada 5 senjata atau alat untuk bertengkar, yakni 1. Tubuh badan, 2. Mulut perkataan, 3. Lemparan, 4. Pemukul pukulan, dan 5. Besi senjata tajam. Pada suatu ketika, Pati Dwara membawa Karsula menghadap Prabu Dipayana untuk menyampaikan peristiwa terbunuhnya Rata, karena takut pada permainan Sarada sebagai harimau jadi-jadian. Prabu Dipayana menjatuhkan hukuman dengan membuang Sarada ke hutan selama setahun, sedangkan Ki Kucila diangkat sebagai ketua perburu. Pada suatu hari, Raden Sri Prawata, putra Gilingwesi dan Mantri Muka Perdana Menteri Mukabumi menghadap Prabu Dipayana untuk melaporkan bahwa Prabu Praswapati dan Prabu Sayakesti mangkat. Kemudian Prabu Dipayana mengangkat Raden Sri Prawata menjadi raja di Gilingwesi bergelar Prabu Sri Prawata. Pada suatu ketika, Prabu Dipayana bersama pengiringnya berkeliling menjelajah wilayah kerajaan Ngastina. Sesampainya di desa Padangyangan, Prabu Dipayana menjumpai kelima anak mendiang Ki Kerata yang berselisih memperebutkan sebuah anak panah warisan ayahnya. Buyut Lota membawa kelima anak Ki Kerata, yakni Lepra, Kanda, Wandra, Gulma, dan Misaka, menghadap Baginda. Prabu Dipayana meminta panah tersebut dan mengangkat mereka menjadi penggawa di bawah perintah Ki Kucila. Kemudian Prabu Dipayana meminjamkan panah tersebut kepada kelima anak Ki Kerata berganti-ganti, masing-masing selama sebulan. Pada suatu ketika, Prabu Dipayana melihat seberkas sinar di sebelah tenggara kerajaan, maka ia segera memerintahkan Arya Parsaka untuk menyelidikinya. Sesampainya di desa Kawarakan, Arya Parsaka berjumpa dengan Dang Hyang Marica dari Sumatera dan Kiai Sangkara yang sedang menunggui Sangkaya, anaknya yang bertapa pendam. Kemudian Dang Hyang Marica menceritakan awal mulanya ia ke Jawa dan berjumpa dengan Kiai Sangkara bersama anaknya Sangkaya. Setelah Sangkaya dikeluarkan, Arya Parsaka membawa Sangkaya, Dang Hyang Marica serta Kiai Sangkara menghadap Raja. Prabu Dipayana mengangkat Sangkaya menjadi warga penamping, polisi, pegawai desa, Kawarakan dan sekitarnya. Umbul Kiai Sangkara sebagai patihnya, serta Dang Hyang Marica sebagai brahmananya. Pada suatu ketika, Pati Dwara membawa Ki Dharma menghadap Prabu Dipayana dan melaporkan bahwa Ki Dharma kecurian emas 7,5 tael. Setelah mengadakan pelacakan, maka Prabu Dipayana menjatuhkan mereka yang terlibat dalam pencurian emas itu, yakni Ki Santang, Ki Lodra, Ki Milak, Ki Nanggul, Ki Cara, Ki Dora, Ki Supana dan Ki Loba. Pada suatu ketika, Umbul Kalisara bersama Kiai Sara menghadap Prabu Dipayana melaporkan perselisihan di Bisana. Seorang undagi, tukang kayu, Brahmana Satya dan saudagar Nangkoda memperebutkan seorang wanita. Setelah mendengar kesaksian mereka, Prabu Dipayana memutuskan bahwa Ken Surpadi menjadi istri Nangkoda, di Bisana bertindak sebagai orang tua serta Brahmana Satya sebagai pengasuh wanita itu.